Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wa sallallahu khazan kama 'allamtana hajati ilayhi wa la tansani rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa ta'ala Allah. Setelah kita laksanakan salat maghrib dengan berjamaah, lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini, teruskan pada ayat yang lalu, surat Al-An'am, sekarang ayat 135. Allah yang masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Qul, katakanlah ya qaumi, wahai kaumku, i'malu 'ala makanatikum, berbuatlah kalian atas apa yang ada pada kalian, inni 'amil, sesungguhnya aku pun juga berbuat. Fasawfa ta'lamuna, maka kelak kalian akan mengetahui man takunu lahu 'aqibatud dar, siapakah yang ada padanya suatu akhir yang baik, akibat yang baik, kesudahan yang baik. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Ini puncak daripada suatu seruan daripada para nabi kepada umat. Ketika mereka sudah diingatkan, mereka telah diajak dan berkali-kali, ya, sudahlah sampai daripada puncaknya mereka ini dalam keingkarannya, sampai puncaknya mereka menolaknya. Maka apa? Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum, artinya apa? Ya sudahlah, kalau kalian memang tidak mau lagi untuk mengikuti ajakanku, tidak menerima daripada seruanku, silakan kalian berbuat apa yang kamu lakukan, sebagaimana kebiasaan yang kamu kerjakan itu. Sesungguhnya aku pun juga berbuat. Kalian berbuat, kami juga berbuat. Ya, kalian beramal, kami pun juga beramal. Nanti kita akan lihat mana akibat yang baik, mana kesudahan yang baik, akhir yang baik itu. Nanti di akhirat, adakah saya atau kalian nanti? Begitu. Berapa bisa lagi dijajah lagi? Mau di mana lagi? Iya Pak. Dan diperingatkan, disampaikan, ya, dengan berbagai macam hujah, bukti nyata. Tapi mereka tetap juga menolaknya, tidak mau juga menerimanya. Ya sudah, karena memeluk Islam itu tidak memaksa orang. Dijalani pada fitri, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam ini, tapi sampaikan memeluk Islam. Ya. Ini agama yang mengajak satu keselamatan, mengajak satu kedamaian, mengajak satu ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dunia akhirat. Disampaikan, gitu ya. Kalau tetap juga menolak, tidak menerima, ya sudah, silakan kalian melakukan apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi puncaknya lakum dinukum waliyadin. Ya sudahlah, kamu apa yang kamu lakukan kamu juga, yang apa yang kamu kerjakan kami kerjakan. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum, bagiku apa yang kami kerjakan, bagimu pun juga kamu mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Kita lihat nanti siapa nanti akan beruntung,
Siapa nanti yang akan mendapatkan akibat terbaik itu? Hari ini memang belum kelihatan, gitu ya. Akhir kesudahan itu bagaimana belum nampak sekarang ini. Tapi nanti semua akan ditunjukkan oleh Allah. Manusia di hakikatnya sedang berjalan. Semua adalah perjalanan. Perjalanan menuju daripada alam akhirat, menuju daripada alam kuburnya masing-masing. Ya. Ada yang telah sampai, ada yang hampir sampai, ada yang sudah perjalanan separuh perjalanan, dan seterusnya, semua dalam perjalanan. Gitu ya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang membawa daripada kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Wal aqibatu lil muttaqin. Maka akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwalah nanti akan mendapatkan daripada hasil kebaikannya. Akhir kesudahan yang baik itu akan diperoleh daripada oleh orang-orang yang bertakwa. Maka yang lainnya innal muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang bertakwa itu mendapatkan kepada keberuntungan mafazan. Ya, keberuntungan yang banyak nanti di akhirat. Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Dan orang yang bertakwalah orang nanti akan mendapatkan kedudukan yang aman, kedudukan yang tenang, tentram nanti di akhirat itu. Fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Dan suatu surga-surga yang penuh dengan mata air, masya Allah. Ya. Semua itu akan dirasakan oleh orang bertakwa nanti, gitu ya. Sekarang saatnya bertanam, masanya bercocok tanam sekarang ini. Belum saatnya panen, ya, panennya nanti. Sekarang saatnya kita bercocok tanam. Silakan kalian bercocok tanam, kami bercocok tanam, ya. Nanti kita akan lihat mana hasil yang terbaik nanti. Ya. Yang pasti innahu la yuflihudz dzalimun. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Innahu la yuflihudz dzalimun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang zalim. Tidak ada kesuksesan orang-orang yang zalim itu. Tidak ada kejayaan orang-orang zalim itu. Ya. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka bangun, apa yang mereka buat sedemikian rupa, semua akan membawa kegagalan dan kerugian selama-lamanya. Orang-orang zalim yang sekarang ini sedang membuat kekuatan, ya, membuat daripada kekuasaan, gitu ya. Bahkan kalau bisa semua itu nanti akan dimiliki sendiri. Tidak ada lagi partai-partai, cuma partai tunggal saja nanti. Gitu ya, selamanya. Apapun yang mereka bangun, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka upayakan, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung, tidak akan ada kejayaan. Ya. Hal itu pernah dibuat oleh Firaun, gitu ya. Hal itu pernah dibuat oleh Namrud dan raja-raja yang lain, ya, yang tidak beriman. Yang pasti kedzaliman yang mereka lakukan, semua itu akan mendatangkan daripada kerugian, ya. Nyata garisbawahi gitu, Pak, ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya kesudahan, akhir kesudahan itu yang baik hanya untuk orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang zalim itu innahu la yuflihul, tidak akan pernah menang, tidak akan pernah berjaya, tidak pernah sukses. Ya, itu orang-orang yang zalim.
berakhir dengan suatu kegagalan dan kerugian, bahkan kebinasaan untuk selama-lamanya. Kata ulama, nanti orang Islam itu akan diberikan kemenangan oleh Allah, gitu ya. Nanti orang Islam itu akan diberikan daripada pertolongan oleh Allah, ya. Bahkan akan berkuasa, menguasai daripada dunia ini, Mas Tami. Ya, masalahnya kita ini ikut ambil bagian atau hanya jadi penonton. Nah, itu ya. Apabila kita ikut berjuang, memperjuangkan agama Allah, kita membela agama Allah, kita menjadi pemain, maka akan mendapatkan suatu keberuntungan yang besar. Nah, jadi penontonnya cuma senangnya gembira, senang gitu ya. Nah, tapi nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, nggak dapat trofi, nggak dapat hadiah, nggak dapat apa-apa. Itu cuma senang saja, gitu ya. Ya sepak bola lihat ya. Wah, ini apa namanya? Baca kata namanya? Cekmannya, ya, menang ya. Dia jadi penonton saja itu. Wah, ikut euforia, bergembira, gembira, dia senang, dia menang, ya. Padahal dia tidak dapat apa-apa, senang, dia berangkat capek, pulang capek, duit habis, ya Pak. Jadi pemain, enak itu. Menang dapat duit, kalah dapat duit, ya. Orang itu membela agama Allah, gitu ya, akan dapat keuntungan, ya. Sampai pemain gitu, pemain bola gitu, menang dapat gaji, dapat daripada upah, ya kan? Kalah juga dapat, tetap aja gitu. Orang membela agama Allah, mendapatkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mengajak kebaikan itu, mau orang lain itu nerima, orang lain ikut ataupun tidak, tetap aja dapat untung, lihat. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَيَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Mereka menjadikan bagi Allah dari apa yang mereka usahakan daripada pertanian dan juga tanaman, maksudnya ya, dan juga binatang dan ternak mereka ada satu bagian. Mereka membagi daripada hasil tanamannya dan juga hasil ternaknya yang mereka usahakan ini. Faqalu hadzalillah, mereka mengatakan ini untuk Allah, bizamihim, prasangka mereka. Wahada disukain, dan ini untuk sekutu kami, untuk berhala-berhala mereka. Famakan sukaihim falayasmullah, maka apa yang diperuntukkan untuk sekutu-sekutu mereka maka tidak sampai kepada Allah. Wa makanillahi fa huwa yasilu sukaihim, dan apa yang miliknya Allah maka itu sampailah kepada sekutu-sekutu mereka. Sa'a mahmun, alangkah buruknya apa yang mereka hukumi, tetapkan itu. Mereka dulu orang-orang jahiliyah, Pak, gitu ya. Mereka punya suatu adat istiadat, punya budaya, gitu ya, menganggap baik bahwasanya apa yang mereka hasilkan dari pertanian mereka dan apa yang mereka hasilkan dari peternakan mereka, mereka bagi. Sebagian mereka korbankan untuk Allah. Jadi kalau mereka sedekah untuk orang-orang miskin itu, mereka menganggapnya itu untuk Allah, gitu ya Pak. Nah, sebagiannya untuk berhala-berhala, diberikan untuk berhala-berhala, gitu ya, itu mereka. Nah, itu anggapan mereka yang seperti itu baik. Ya.
nggak apa-apa. Oh, saya telah berkorban, saya telah mengeluarkan hasil daripada penghasilan saya, sebagian untuk Allah, sebagian untuk sekutu-sekutu mereka, atau berhala-berhala mereka. Anggapan itu baik, anggapan itu, gitu ya. Jadi yang digarisbawahi apa? Yang namanya kebaikan itu harus sesuai daripada agama, ketentuan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Kalau hal itu tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, bukan suatu kebaikan. Jadi adat istiadat, gitu ya, atau budaya itu tidaklah dianggap baik kalau tidak sesuai dengan agama, gitu loh. Bukanlah dibalik agama itu mau disesuaikan dengan adat istiadat atau budaya, gitu loh Pak. Nanti kalau dibalik ketuhanan yang berkebudayaan, ini bahaya. Jadi nanti agama ini disesuaikan daripada budaya, ada sesuai budaya maka ditolak nanti begitu. Jadi sesuatu perbuatan itu baik atau tidak baik itu bergantung bagaimana Allah menentukannya. Allah yang menentukan itu baik atau tidak. Betul ya? Karena sekarang ini orang mulai mau untuk menggiring, bahkan untuk memelintir ya sesuatu itu bagaimana sesuaikan daripada budaya Nusantara, gitu ya Pak, budaya Nusantara. Jadi sesuatu yang dianggap pendatang ini, yang Islam ini dianggap pendatang, maka sesuaikan daripada budaya Nusantara. Jadi ini bahaya itu. Kalau sesuai, nggak boleh diikuti, jadi bahaya. Ya, ya, jadi itu dari lokal. Ini sudah disinggung oleh Allah gitu ya. Ini budaya mereka jahiliyah zaman dahulu, ada istiadat di zaman dahulu. Mereka nggak baik kan seperti itu. Maka Allah contohkan seperti itu. Maka kita jangan tergiring oleh mereka. Ya, masya Allah. Saya pernah mendengarkan seorang ya dia kiai sangat terkenal gitu. Wah ceramahnya masya Allah. Buat panas telinga juga. Jadi sesuatu itu dianggap baik apabila sesuai daripada akhlak atau istilahnya itu apa kalau di moral gitu ya. Gitu. Jadi bukan dengan agama pandangnya, itu bahaya. Sampai mencontohkan, tuh lihat tuh orang-orang Arab itu agamanya Islam, tapi mereka tidak berakhlak, masa mereka perang dengan yang lainnya. Jadi gitu Pak, masya Allah. Orang terjadi perang itu karena memang tidak bisa disatukan antara yang hak dan yang batil. Gitu ya Pak. Hak dan yang batil itu nggak bisa disatukan. Apabila yang batil ini kemudian menyerah kepada yang hak, maka yang hak wajib untuk menghadapi yang batil, kan gitu. Tidak akan terjadi suatu terjadi peperangan itu kalau tidak ada suatu kebatilan. Lalu di tempat yang lainnya harus ada batil semua, bagaimana terjadi? Ya, nah, di suatu negeri yang lainnya, kalau ini melihat daripada yang satu budaya baik, dia mereka lebih berakhlak, lebih berakhlak, lebih bersopan santun, gitu ya, seterusnya. Nah, padahal agamanya bukan Islam. Nah ini kan bahaya, nah, gitu ya. Seolah-olah menganggap lebih baik daripada Islam, ya orang Islam. Rasulullah SAW melakukan suatu peperangan itu kenapa? Ya karena memang ini sesuatu yang hak ini kemudian dilawan oleh yang batil, maka terjadi. Kalau yang hak nggak dilawan dengan yang batil, yang terjadi peperangan, kan gitu kan Pak? Ya. Dan sesuatu tidak memerangi, tapi kalau diperangi, ya wajib untuk dihadapi, kan gitu. Istilahnya musuh jangan dicari, tapi kalau datang ya jangan lari, kan gitu kan Pak? Ya, harus dibela agama ini. Lalu nanti yang dibela agamanya,
mereka memerangi, ya hancur, hilanglah kami. Kan begitu. Maka ketika terjadi suatu perang Badar itu, di mana masa masih lemah, gitu ya, keadaannya sangat sederhana, jumlah pasukan yang sedikit, ya cuma 300, itu pun juga tidak niat perang awalnya. Ya, jadi itu senjata cuma sederhana. Sementara ini pasukan 1000 yang belum lagi yang dari para pedagang. Mereka betul-betul mempersiapkan daripada perang. Maka Nabi doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika hari ini ya umat Islam sampai kalah, ya tidak kau berikan pertolongan, sudahlah selesailah daripada Islam ini, gitu ya. Tidak lagi yang kami bisa menyembah, tidak lagi yang menyembah Engkau, ya Allah. Saya begitu doa puncaknya. Nah, akhirnya Allah memberikan kabar gembira, bagaimana kalau sekiranya aku datangkan malaikat 3.000, 5.000, nah gitu ya, seperti itu. Padahal mereka satu pun juga cukup sebetulnya Pak, nggak perlu 5.000, gitu ya. Musuhnya cuma 1.000. Mereka satu saja, kalau Israel yang turun apakah cukup mereka? Kira-kira lama laut ya. Nah, kenapa 5.000 itu? Berikan suatu kegembiraan kepada umat Islam. Hakikatnya apa? Kemenangan pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menangkan, nggak perlu sebetulnya mendatangkan malaikat. Nah, gitu. Allah yang menggenggam semua, gitu ya. Kan seperti di perang Hunain itu aja, musuh dibuat kelilipan aja, matanya kelilipan aja Pak, sudah bingung mereka. Gitu ya, dibuat kelilipan saja tuh, gitu ya, matanya kan ada debu, dilempar daripada pasir Nabi itu. Karena Romaita itu Romaita, walakin Allah harama. Ketika perang Hunain ini awalnya umat Islam itu banyak jumlahnya, lebih banyak daripada orang kafir kayak itu. Dan sekali-kalinya perang yang jumlah umat Islam lebih banyak pada waktu itu, karena juga ada orang-orang yang orang Mekah yang baru Islam, ada yang belum Islam juga ikut perang bersama umat Islam, sehingga jumlahnya banyak gitu. Nah, agak sedikit bangga dengan jumlah gitu ya. Nah, bahasanya itu sombong lah gitu ya. Kalau jumlah sedikit yang nggak pernah kalah, apalagi jumlah banyak kan gitu kira-kira. Tapi akhirnya dibuat lawan kalah, punya wah semuanya. Hanya Nabi yang nggak lari. Maka Nabi ambil dari pasir, lemparkan. Nah, bismillah. Mayat benar Romaita itu Romaita. Ingatlah ketika kamu melemparkan daripada pasir itu. Mama Romaita. Hakikatnya bukan gue yang melemparkan, tapi Allah yang melemparkannya. Walakin Allah yang melemparkan. Bagaimana debu itu pasir itu masuk ke dalam mata-mata mereka. Pasir segi lemak, gitu ya. Kalau musuhnya itu banyak, paling yang kena berapa, itu pun juga yang jarak dekat kan gitu ya. Nah, tapi karena Allah yang menyampaikan, sehingga debu ini pasir ini jadi ke mata yang ada musuh-musuh itu akhirnya apa? Kelipan gitu. Karena tinggal kelipan itu udah bingung gitu ya. Nah, belum dibuat mulas perutnya itu Pak. Nah, kalau pas perang perutnya mulas, gitu ya. Aduh, gimana seperti ini ya? Nah, gitu ya, nggak jadi perang itu Pak. Saya mundur, saya bangun terjun kan gitu. Belum yang lain-lainnya. Hakikatnya Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kemenangan, bukan semata-mata karena malaikat yang banyak gitu ya. Jadi kita mengambil pelajaran ini. Jadi kebaikan itu bukan diukur daripada adat istiadat, bukan itu daripada budaya ya. Nah, lokal ya. Tapi itu adalah apa? Ibadah agama. Bagaimana agama menilainya? Bagaimana Allah menentukannya? Mereka mengatakan apa yang diperuntukkan untuk sekutu mereka, berhala-berhala mereka, sampai juga kepada Allah. Mereka begitu. Nah, jadi mamanya tidaklah diberikan kepada orang fakir miskin, nah, diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka. Nah, itu kalau yang sekutu nggak sama kepada Allah. Nanti kalau mamanya
diberikan kepada fakir miskin, sampai juga kepada sesuatu mereka. Ya, maka sa'a ma yakum, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Ya, Masya Allah. Jadi akhlak itu pun diukur daripada agama, bukan diukur daripada adat istiadat ataupun budaya. Ya. Kalau memang itu ditetapkan agama itu kebaikan, jadi sebuah kebaikan, gitu ya. Kalau itu sesuai, ya apa-apa memang. Walaupun budaya dengan agama nggak bertentangan, ya memang bagus, ya. Tapi kalau tidak sesuai, ya tidak bagus. Maka bagus dan tidaknya itu bergantung daripada bagaimana agama menentukannya. Ya. Dan terbawa daripada suatu pembicaraan atau kepandaian orang mengolah kata. Ya. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu menentukan suatu komite. Akhirnya nanti akan menilai semua agama baik. Jadi begitu akhirnya apa? Arahnya ke sana, gitu ya. Karena agama ini juga mengajak begini, gitu. Karena semuanya dianggap agama baik, nggak ada bedanya begitu, gitu ya. Padahal Allah telah menentukan inna dina indallahil Islam. Jadi kadang-kala sesuatu keburukan yang paling fatal dibungkus, ditutupi dengan mungkin satu bentuklah, katakan dengan istilah kasih sayang, dibungkuslah dengan satu bentuk sosial, ya, sehingga yang paling pokoknya ini tertutup, gitu ya. Bagaimana kan dikatakan suatu agama itu semua baik, gitu ya, sementara mereka mensekutukan Allah. Mana ada kebaikan suatu agama apabila mensekutukan Allah? Ini apa? Itu yang ditutup gitu. Yang tutup apa? Dengan bahasa kasih sayang, gitu ya. Bahasa dengan mungkin sosial, gitu ya. Nah, yang besarnya ini enggak dibuka. Sesuatu sudah mensekutukan Allah ini sudah besar-besar, gitu ya. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla awladihim syuraka'uhum liyurduhum man yalbisu 'alaihim dinahum walau syaa'a Allahu ma fa'aluhu fadarhum ma yaftarun. Wa kadzalika demikian itu zayyana, jadikan pandangan indah atau dihias likatsirin musyrikin bagi kebanyakan orang-orang musyrik qatla awladihim, membunuh anak-anak laki mereka. Syuraka'uhum, entah apa semua itu syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka. Yarduhum, supaya mereka ini menjadi bingung, banyak visualihim dinahum, dan menjadi tidak jelas agama mereka, talbis. Walau sya'allahu ma fa'alu, jika Allah menghendaki tidaklah mereka melakukan hal seperti itu. Fadarhum, maka biarkanlah mereka, wa miyatun, dan apa yang mereka buat-buat itu, memandang baik apa yang mereka lakukan itu seolah-olah agama mereka, budaya mereka, ada sekitar mereka itu seolah-olah baik, pandang baik. Jadi kalau mereka membunuh anak mereka yang diperuntukkan untuk sekutunya, sekutu atau berhala itu, seolah satu hal yang baik. Dulu Abdul Muthalib itu bernadar apabila nanti anaknya laki-laki 10, maka ada satu yang dikorbankan, gitu lah. Nah, setelah ternyata 10 laki-laki,
mau dikorbankan yang mana itu? Kan akhirnya dibuat daripada kayak kalau orang arisan tuh, Pak, mungkin belum itu ya, dikocok gitu ya. Siapa yang keluar tuh? Yang keluar Abdullah. Abdullah Abdullah jangan itu baik itu. Mungkin kalau yang keluar Abu Jahal, mungkin Abu Lahab, mungkin bisa langsung sebelah itu mungkin. Yang keluar Abdullah. Ya. Sampai 10 kali Abdullah terus. Akhirnya digantilah Abdullah itu dengan unta. Jadi setiap keluar dari Abdullah maka dengan 10 unta. Akhirnya sampailah keluar 10 nama Abdullah, akhirnya diganti dengan 100 unta. Masya Allah. Maka Nabi katakan, anak ibnu Dzabihai. Aku ini adalah anak seorang yang dikorbankan, ya. Jadi dulu Ismail juga hampir dikorbankan oleh sembelih, gitu ya. Nah ini Abdullah juga begitu, hampir juga disembelih. Masya Allah, pengorbanan yang luar biasa. Ya. Di anggapan itu, wah, seolah-olah tidak hanya mengorbankan daripada binatangnya, sampai dia berani mengorbankan daripada anaknya sebagai bentuk daripada puncak pengorbanan, gitu ya. Kepada berhala mereka itu dianggap luar biasa itu, gitu. Hal yang sangat baik, gitu ya. Ini menurut agama mereka atau budaya mereka atau istilah mereka. Makanya seperti itu tidak bisa dianggap baik, gitu ya. Karena apa? Karena bertentangan dengan agama Allah, ya kan Pak? Nah, jangan sampai yang seperti itu dianggap baik. Ini kan dijadikan pandangan indah bagi orang-orang musyrik, gitu ya. Di mana mereka mengorbankan kepada anak-anak mereka buat untuk suku-suku mereka. Jadi kita tahu sesuatu hal dipandang baik itu kita lihat dulu sesuai nggak dengan syariat Allah, sesuai dengan agama Allah. Jadi gitu. Walaupun menurut umum banyaknya orang mungkin dipandang baik, maunya gitu. Dan karena berdalih kasih sayang, ya Pak, kan bulan-bulan sebelum Maret ini kan ada Februari, ya Pak. Jadi ya, tahu nggak masa satu kegadisan, keperawanan, kesucian hanya diganti dengan coklat sekian kasih sayang. Nah, dia korbankan kesuciannya, korbankan daripada keperawanannya, berdalih dengan hari kasih sayang. Ya, cuma dapat coklat Pak. Ya, Masya Allah. Ini kan apa ya, seperti itu baik, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, yuduhum waliyabisu alaihim dinam, supaya mereka ini bisa membinasakan mereka, dan akhirnya bercampurlah daripada agama mereka itu, seolah-olah itu seperti agama kakek moyang mereka, Nabi Ismail. Saya kan bilang Pak, kalau dulu Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, ya, karena kepatuhannya kepada Allah, ya. Nah, mereka juga begitu, seolah-olah mereka mengorbankan anaknya itu karena dia berkorban untuk Tuhannya, gitu. Nah, sehingga itu ikut-ikutan, maka itu tak Islamnya, ya. Untuk mengkaburkan kepada orang, mengkaburkan, seolah-olah itu kayak agama itu, seolah begitu, seolah itu. Padahal itu bukan agama, itu buatan mereka. Seperti budaya, gitu ya. Istiadat itu kan buatan orang-orang
lokal masing-masing ya, di mana setiap orang punya budaya sendiri-sendiri kan gitu. Wasya'allahu ma'afalu. Jika kehendaki ya mereka kan berbuat seperti itu memang. Tapi memang Allah punya suatu hukum, ya. Untuk menguji pada manusia mana yang betul-betul patuh kepada Allah, taat kepada Allah, mana orang-orang yang melanggar kepada Allah. Kita sedang diuji oleh Allah juga, ya. Nah, kita ini kira-kira tahu rancu apa enggak dengan agamamu itu. Mau ikut-ikutan orang-orang yang di luar sana atau betul-betul kami ikuti daripada aturan agama Allah itu loh. Nah kalau udah tahu daripada suatu aturan itu pegang kuat, jangan kemudian terbawa daripada suasana keadaan. Tapi gimana ya Pak? Kebanyakan orang begitu Pak. Nah ini itu bahayanya. Ya agama itu pegang kuat, ya. Kalau mereka tersebut, ya biarkan saja fadaruhum, maka biarkan mereka. Banyak apa yang mereka buat, ya. Mereka budaya apa macam-macam, buat ini buat itu, ya. Kalau kan ada tuh kalau bilang murid itu ada apa kalau di Jogja itu sekaten. Sekaten dulunya bagus dulunya, ya. Sekaten itu dengan kata syahadatain. Biasanya orang itu kalau di tempat lapangan depan masjid itu dikasih ceramai, nah yang mau nanti masuk, maka karena orang dulu itu belum masih awam, depan masjid dikasih air, yang pakai air masuk. Nanti disadarin terus kasih makan, jadi gitu. Nah sekarang sekatnya beda lagi, lempar makanan, kan sekarang begitu, gitu ya. Nah itu namanya talbis namanya. Jadi dianggapnya itu sesuatu agama berarti bukan. Itu setelah orang itu disyahadatkan masuk Islam, diberikanlah daripada kegembiraan, gitu ya. Apa kasih makan, semua itu begitu. Mudah-mudahan Allah turunkan iman yakin kita dalam agama Allah, Pak, ya. Sampai sini ayat 138, 137. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta